Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, sahabat billah, dimanapun anda berada, mudah-mudahan tetap sehat selalu dalam lindungan Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. Seringkali di antara kita ketika ingin melaksanakan ibadah, memperbanyak amal ibadah, seringkali kita semangat, bahkan amalan apapun, perbuatan kebaikan apapun, pengen sekali dikerjakan semua. Tapi seringkali juga kadang manakala rasa malas itu datang, maka amalan-amalan tersebut, ibadah-ibadah tersebut kadang tidak dikerjakan, kadang lalai. Bukan berarti kita tidak mendengarkan seruan azan ketika masuk waktu sholat. Bukan berarti kita tidak mendengar panggilan-panggilan kebaikan. Tapi disitulah faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah iman. Manakala iman seseorang naik, memuncak, tebal, maka mudah sekali dia mengerjakan perbuatan baik, amal ibadah, memperbanyak amal saleh, mudah sekali. Tapi manakala iman mereka menurun, iman mereka menipis, bahkan hilang, maka amalan perbuatan yang baik, bahkan ibadah yang wajib sekalipun, biasa saja ditinggalkan. Jangan berbicara tentang amalan sunnah, perbuatan sunnah, kadang yang wajib pun sering ditinggalkan dan dilalaikan. Inilah yang disebut namanya iman. Maka seseorang ulama dari Mesir yang terkenal dalam kitab-kitabnya yang sering terkenal, terdengar di telinga kita, kitab yang populer, kitab fiqih yang bernama, kitabnya tersebut Hasyia Al-Bajuri. Nama beliau Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Beliau seorang ulama dari Mesir yang terkenal dan banyak mengarang daripada kitab. Maka di antara kitab beliau mengungkapkan ada 4 jenis kriteria daripada iman. Ini beliau ungkapkan di kitab, salah satu dari kitab beliau, yakni Tuhfatul Murid. Beliau sebutkan ada 4 jenis keimanan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, imanuhum la yazid wa la yanqus. Jenis iman yang pertama ini diperuntukkan oleh hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman mereka ini la yazid wa la yanqus, tidak berkurang, tidak juga bertambah, tidak bertambah dan tidak juga berkurang. Siapa mereka? Mereka adalah para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman mereka steril, lurus, tidak bertambah dan tidak juga berkurang. Maka dalam Al-Quran Allah jelaskan lagi, la ya'suna Allah ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah sekali ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah mengingkari, tidak pernah melawan akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Semua perintah dikerjakan selalu oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak pernah ditinggal satu pun perintah Allah. Ini para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jenis iman yang kedua, beliau katakan la yazid wala yanqus. Imanuhum yazid wala yanqus. Yang kedua ini adalah iman mereka selalu bertambah dan tidak pernah berkurang.
Iman siapa yang jenis kedua ini? Iman jenis yang kedua ini adalah imannya para anbiya war rusul. Imannya para nabi-nabi Allah dan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang dikaruniai iman yang jenis kedua ini, bertambah selalu, tidak pernah berkurang. Apapun perintah Allah dikerjakan semua, tidak pernah ingkar. Malahan tatkala ada cobaan, ujian yang ditimpa oleh mereka, malah bertambah keimanan mereka, tidak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan nyawa jadi taruhannya pun tidak pernah berkurang daripada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sering kita dengarkan cerita-cerita para nabi dan rasul, manakala mereka ditimpa ujian, ditimpa cobaan, berbagai cobaan, malah tetap iman mereka, kepercayaan mereka, keyakinan mereka kepada Allah semakin bertambah, tidak pernah berkurang sedikit pun. Ibadallah, jenis iman yang ketiga adalah imanuhum yazid wa yanqus. Iman yang ketiga adalah iman mereka ini kadang bertambah, kadang juga berkurang. Siapa mereka? Jenis iman yang ketiga ini diperuntukkan untuk siapa? Maka jenis iman yang ketiga ini diperuntukkan untuk kita sebagai hamba Allah yang biasa, manusia yang biasa. Kita ini semua, kadang iman kita ini bertambah. Ketika bertambah, maka semua apapun amal ibadah pengen kita kerjakan. Kita lihat tatkala ini di bulan Ramadan ya, manakala para syaitan, musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala dibelenggu, maka mudah sekali kita mengerjakan puasa yang mungkin kita tidak terbiasa di 11 bulan itu untuk melakukan puasa. Tatkala masuk bulan Ramadan, kita terbiasa, mudah sekali kita untuk menahan daripada makan dan minum, menahan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang benar, di bulan Ramadan keimanan kita terus bertambah dan bertambah, karena faktor-faktor yang membuat keimanan kita menurun sudah dikekang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang juga berkurang manakala Ramadan sudah pergi, manakala Ramadan sudah tiada, sudah habis. Maka seringkali di antara kita kembali lagi daripada sebelumnya. Yang tadinya di bulan Ramadan menahan dari apa yang dilarang oleh Allah, maka tatkala di luar Ramadan dia melakukan lagi. Ini seringkali. Nah, inilah keimanan kita semua sebagai manusia yang biasa. Ada lagi tatkala kita, mungkin di antara kita yang pernah umroh ataupun berhaji, di sana tempat yang mulia, di mana perkara ibadah semangat kita lakukan. Mungkin yang sudah berhaji merasakan seperti itu, yang sudah umroh mungkin merasakan seperti itu. Contohkan saja tatkala setengah jam sebelum azan dikumandangkan, mungkin di antara mereka bergegas langsung ke masjid, bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat. Ya, karena memang tempatnya yang mulia, yang mengajak untuk semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seringkali manakala dia pulang daripada haji, pulang daripada umroh, seringkali iman mereka berkurang. Apa yang dikerjakan di tanah haram tidak dikerjakan lagi di tanah mereka sendiri, ya, di tempat tinggal mereka sendiri. Inilah keimanan kita sebagai manusia yang biasa. Maka kita harus memperbaharui selalu daripada keimanan kita.
Maka daripada resep kunci dari Rasulullah SAW sebagai manusia yang biasa ini, kita semua untuk memperbaharui daripada keimanan kita, merefresh keimanan kita, solusi dari Rasulullah SAW adalah akthiru min qawli la ilaha illallah, jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW tatkala berbicara di hadapan para sahabat, wahai sahabatku, jaddidu imanakum, wahai para sahabat, perbaharui, pompa lagi keimanan kalian, kata Rasulullah SAW. Refresh kembali, install kembali daripada iman kalian, kata Rasulullah SAW. Wa kaifa nunajjid imanana ya Rasulullah. Bagaimana kami memperbaharui, bagaimana kami merefresh kembali iman kami ya Rasulullah, bagaimana kami menginstal kembali iman kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW katakan, akthiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah kalian mengucapkan daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah dimanapun anda berada. Yang keempat adalah jenis keimanan yang terakhir adalah imanuhum la yazid wa la yanqus. Imanuhum la yazid wa yanqus. Iman yang keempat inilah yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk jenis berimannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang keempat ini. Imanuhum la yazid wa yanqus. Iman mereka tidak bertambah, malahan berkurang. Ini yang kita takutkan. Ini yang kita pinta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk jenis iman yang keempat ini. Jenis iman yang keempat ini diperuntukkan untuk siapa? Seringkali dilakukan oleh siapa? Ya, seperti dilakukan oleh kita-kita semua yang mungkin melakukan maksiat kepada Allah, saudara kita, kawan-kawan kita, ataupun orang-orang yang lainnya yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu berbuat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbuatan ingkar, dengan perbuatan maksiat tersebut, dia tidak pernah menyesal sekalipun melakukan perbuatan ingkar, tidak pernah bertaubat, tidak pernah ada penyesalan diri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan perbuatan yang dilakukannya. Inilah mereka yang termasuk imanuhum la yazid wa yanqus. Iman mereka tidak bertambah, malahan berkurang. Dan ditakutkan ketika orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu ingkar kepada Allah, yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bertaubat, ditakutkan dia mati dalam keadaan tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yazni zani wa hina yazni fa huwa mu'min. Tidaklah seseorang yang berzina, yang melakukan zina, kecuali dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya. Iman mereka dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak bertaubat ketika melakukan berzina, melakukan pelanggaran, tidak mau bertaubat, maka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan. Dan wala yashrabu syarib hina yashrab fahuwa mu'min. Dan tidaklah orang-orang yang sering melakukan mengkonsumsi daripada khamar, minuman yang ataupun sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu khamar, baik itu narkoba, narkotika dan lain sebagainya yang dilarang oleh agama, dia melakukan hal tersebut, selalu dilakukan, tidak mau bertaubat, tidak ada penyesalan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hal itu dilakukan demikian terus dan tidak ada rasa penyesalan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi iman mereka dicabut dan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, inilah jenis yang keempat ini, orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penyesalan diri,
dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati karena iman mereka bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala manakala tidak ada penyesalan diri dan bertaubat sampai ajal menjemput, maka dipastikan bisa saja dia dimasukkan, ditempatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita semua selamat daripada jenis iman yang keempat ini yang tidak bertambah malahan berkurang. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah, taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua agar selalu bersemangat ibadah kepadanya dan meningkatkan daripada keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan juga kita mengotori daripada hati kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibimbing selalu olehnya, dibimbing daripada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita, kerabat kita, kawan-kawan kita, ataupun orang-orang yang kita kenali ataupun yang tidak kenal sebagai saudara-saudari seagama dan se-Islam yang sampai saat ini masih melakukan perbuatan dosa, masih melakukan perbuatan maksiat, pelanggaran daripada aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah agar mereka kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih di bulan Ramadan, sisa pertengahan daripada bulan Ramadan ini, banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah, khususnya kita mendoakan daripada saudara-saudara kita seagama dan se-Islam, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekiranya sampai di situ tausiah kali ini, tausiah Ramadan yang ke-18. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti tausiah selanjutnya bersama saya Khairuddin Fahri SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.